Ketika otak kita terus-menerus memindai dan fokus pada hal positif, kita mendapat untung dari 3 alat terpenting yang tersedia bagi kita: kebahagiaan, rasa syukur, dan optimisme. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Gen Z Plus. Kali ini Mimin akan membahas buku The Happiness, karya Shawn Achor. Namun, sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya mudah banget sobat. Kalian cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar dari channel ini. Nah sobat, buku ini membahas 4 prinsip psikologi positif yang mendorong kesuksesan dan kinerja di tempat kerja. Menggunakan 7 prinsip psikologi positif dapat meningkatkan kebahagiaan, kesuksesan, dan juga kinerja Anda. Perhatikan ketika Anda default ke pandangan negatif dan beralih ke 7 prinsip ini untuk mengembalikan semangat Anda dan memulihkan optimisme Anda. Nah sobat, Gen Z Plus sudah merangkum menjadi 4 hal penting yang diambil dari buku ini. Yang pertama, keuntungan kebahagiaan. Dia menjelaskan bahwa para psikologi secara tradisional menyimpulkan bahwa orang-orang sukses bahagia karena kesuksesan mereka. Padahal, ia menekankan kebahagiaan adalah awal dari kesuksesan. Memiliki pola pikir positif memberi Anda manfaat besar dibandingkan dengan memiliki sikap negatif. Pekerja yang bahagia unggul dalam produktivitas, keterampilan kepemimpinan, dan peringkat kinerja. Mereka cenderung tidak menggunakan hari sakit, kelelahan, atau meninggalkan perusahaan. Kebahagiaan, dia melaporkan dengan keyakinan, meningkatkan kesehatan fisik Anda, dan meningkatkan sistem kekebalan Anda. Relawan yang diidentifikasi bahagia sebelum disuntik virus flu memiliki gejala yang lebih sedikit daripada relawan yang tidak bahagia. Jika Anda adalah pemimpin yang sedang berkembang, sebagai seorang manajer dapat mendukung atau melemahkan tim dengan komentar atau komunikasi nonverbal. Komentar positif dari atasan Anda sebelum Anda membuat presentasi penting dapat menangkal stres Anda. Tapi, penyebutan atasan Anda tentang betapa pentingnya presentasi dapat meningkatkan stres Anda dan memiliki efek negatif pada hasilnya. Komentar yang mendukung dan positif dapat menciptakan orang unggul. Kebahagiaan menghasilkan kesuksesan. Kedua, The Fulcrum and the Lever. Shawn Achor mengakui bahwa tingkat kebahagiaan setiap orang berbeda-beda, tetapi dia meyakinkan Anda bahwa Anda dapat meningkatkan kebahagiaan Anda. Pola pikir Anda adalah titik tumpu sikap dan pandangan dunia Anda. Contohnya begini sobat. Jika Anda menganggap waktu seperti itu tidak produktif, dia memperingatkan, Anda tidak akan menghasilkan energi yang akan Anda dapatkan jika Anda membawa pola pikir positif untuk makan malam bersama teman atau keluarga Anda. Melihat waktu istirahat Anda sebagai cara untuk terhubung dengan orang lain akan meningkatkan produktivitas Anda. Psikologi Yale Amy Wyszynski mengatakan bahwa orang memandang pekerjaan mereka dalam salah satu dari 3 kategori. Sebagai pekerjaan, karir atau panggilan. Perspektif dapat bervariasi. Beberapa dokter melihat pekerjaan mereka sebagai pekerjaan, sementara beberapa perawat melihat pekerjaan mereka sebagai panggilan. Bagaimana Anda memandang pekerjaan Anda muncul dari sudut pandang Anda, kepuasan kerja Anda, dan seberapa baik kinerja Anda. Jika Anda tidak merasa bahwa pekerjaan Anda berarti, pekerjaan yang hebat pun akan melelahkan jiwa Anda. Pola pikir positif adalah alat yang ampuh. Ketiga, aturan 20 detik. Kemauan bukanlah elemen utama yang Anda butuhkan untuk membuat perubahan. Menciptakan kebiasaan baru membutuhkan lebih dari sekedar tekad atau kemauan. Contohnya begini sobat. Jika Anda ingin bermain gitar daripada menonton TV, dalam buku ini mengarahkan Anda untuk meletakkan baterai remote control di ruangan lain dan menjaga gitar tetap berguna. Penjualan es krim turun ketika orang sudah secara aktif mempunyai kulkas. Kemauan saja tidak cukup untuk mengubah kebiasaan. Yang terakhir, investasi sosial. Saat-saat terbaik dan terburuk, pelihara dan pertahankan lingkaran teman yang mendukung.
Ketika krisis terjadi, orang-orang perlu bekerja sama. Ia melaporkan bahwa orang-orang sukses merangkul jejaring sosial mereka selama masa-masa sulit. Studi menemukan bahwa 10% orang paling bahagia di dunia ini memiliki jaringan sosial yang kuat. Memiliki jaringan sosial yang kuat atau lemah dapat mempengaruhi umur Anda, seperti halnya merokok, tekanan darah tinggi, atau olahraga. Contohnya begini sobat, ketika Anda melewati lorong dan melakukan interaksi singkat dengan orang lain, hal itu dapat mengurangi stres. Contoh lainnya begini sobat, ketika anggota staf merasa terhubung satu sama lain, produktivitas mereka meningkat seiring saat dalam krisis. Bergeraklah ke arah orang-orang, bukan menjauh dari mereka. Interaksi singkat dengan orang lain saat lewati lorong kantor mengurangi tingkat stres. Tanpa tindakan, pengetahuan seringkali tidak ada artinya. Seperti yang dikatakan Aristoteles, untuk menjadi sangat baik, kita tidak bisa hanya berpikir atau merasa baik. Kita harus bertindak sangat baik. Well, Sobat Gensku semua, itu tadi adalah pembahasan seputar buku The Happiness karya Shawn Achor. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, klik tombol like-nya, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.